Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita karena kita bertemu dengan Bapa yang sangat baik. Kita mau datang kepada Tuhan dengan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk penyertaan-Mu yang sangat baik. Kami bersukacita pagi hari ini karena kami bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan hadirat-Mu, bertemu dengan kuasa. Kami menikmati Tuhan hari kami, perjumpaan kami hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami di mana kami memuji dan menyembah Tuhan. Hadirlah bagi kami atas segala hidup kami setiap pribadi. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bawalah sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita bersuka, haleluya. Syukur di hadapan
Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Kembali hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Berikan hati kita terbuka atas kebenaran firman Tuhan, agar kita terus dituntunnya, agar setiap langkah kita dari dewasa menuju ke dewasa, lebih dewasa lagi, kita dalam progres disertai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terkadang tanpa kami sadari, di zaman yang begitu cepat ini, dengan kemajuan teknologi, kami sadar bahwa dalam diri manusia akan berkecenderungan mengalami kesepian, ketidakpedulian, tidak ada lagi penghargaan sosial di antara kami semua. Maka kami mohon kepada-Mu Bapa di surga, Roh Kudus pimpin kami, agar kami dalam hidup ini, sekalipun dalam keramaian, sekalipun dalam hiruk pikuk, kami tidak mengalami kesepian, tetapi hati kami selalu diperbaharui, disegarkan, dan termotivasi semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, renungan kita ini saya berikan judul Kesepian dalam Keramaian. Kalau orang pergi mencari tempat yang sepi untuk menenangkan diri, itu hal yang wajar, yang baik. Tetapi yang berbahaya adalah di saat kita sebenarnya hidup dalam sebuah keramaian, dalam sebuah kegiatan, tetapi kita mengalami sebuah kesepian dalam hidup ini, loneliness. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan hal ini bersama-sama. Saya ingin mengajak kita melihat seorang tokoh yang mengalami kesepian dalam keramaian. Pria ini bernama Zakius. Dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus yang akan lewat di situ,
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah menjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zakeus dikatakan sebagai kepala pemungut cukai. Maka kemungkinan besar dan sangat-sangat mungkin terjadi di awal abad-abad pertama, Zakeus ini adalah pribadi yang sedang mengalami kesepian di tengah keramaian. Mengapa saya sebutkan kesepian di tengah keramaian? Karena kondisi saat itu, kalau kita lihat Alkitab berkata Yesus sedang berjalan lintas Yeriko. Zakeus pun sudah dengar nama Yesus, orang lain pun sudah dengar. Artinya berita tentang Yesus itu sudah menyebar kemana-mana. Semua orang sudah mendengar tentang karya Tuhan Yesus di tengah-tengah umatnya saat itu. Maka menjadi bahan pergunjingan, menjadi omongan, pembicaraan, topik-topik pembicaraan. Kalau sekarang mungkin viral begitu tentang Tuhan Yesus. Heboh semuanya. Karena begitu Yesus lewat, semua berkerumun ingin melihat, ingin bertemu, ingin berjumpa, ingin mengalami sesuatu. Jadi hari itu Yesus menjadi pribadi yang sangat wow di banyak orang. Sampai seorang Zakeus yang pendek saja tidak bisa nerobos masuk ke barisan orang-orang yang sedang mau lewat. Mungkin ada di pinggir jalan kiri kanan Yesus, semua orang sudah menumpuk ada di sana. Artinya ada keramaian yang besar yang terjadi di wilayah itu di mana Yesus sedang melakukan karyanya untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberitakan pertobatan, memberitakan keselamatan yang kekal. Tetapi ada satu pribadi yang bernama Zakeus yang Alkitab menuliskan jadi spesial juga pada hari ini. Maka dalam Lukas pasal 19 ayat 10 menunjukkan Zakeus itu orang yang kesepian. Dari mana dasarnya? Yang pertama kita tahu namanya pemungut cukai. Zakeus orang Yahudi. Ya, Zakaios, Zaki. Dia orang Yahudi, disebutkan kepala pemungut cukai. Sudah sangat pasti kepala pemungut cukai itu tidak disukai. Karena cukai, pajak itu pasti memberatkan siapapun pemakainya yang terkena pajak, terkena cukai. Yang kedua, dia disebut kepala karena dia ikut mengambil kebijakan tentang pajak itu sendiri. Yang ketiga, pajak itu membuat rakyat menderita. Artinya ada kaitannya semua dengan Zakeus. Yang keempat, orang Yahudi tidak senang dengan pajak itu karena pajak itu diambil tentu sebagian besar diberikan kepada pemerintahan Romawi sebagai pemerintah yang berkuasa di masa itu. Sementara Zakeus orang Yahudi, kebencian masyarakat bukan mungkin nggak bisa kepada orang-orang Romawi, tapi kepada orang Yahudi. Siapa? Zakeus sebagai kepala pemungut cukai. Dan yang keempat, seringkali pajak ini justru digunakan untuk menindas atau memeras seseorang. Karena backingnya, pendukungnya Zakeus sangat kuat. Siapa? Orang-orang pemerintahan Romawi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama
merenungkan dan seakan sedikit menyampaikan bahwa Sakius adalah orang yang kesepian di tengah keramaian. Yang pertama, kesepiannya adalah dia tidak punya teman. Emotional loneliness menunjukkan dia adalah pribadi yang tidak berteman. Ya. Relasinya mungkin hanya orang-orang Romawi, tapi orang Yahudi pasti anti dengan dia, pasti tidak suka. Kenapa? Sakius membuat orang-orang Yahudi menderita, tertekan, mengalami kesulitan. Ya. Maka lihatlah dari ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Perhatikan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengatakan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, itu mempunyai indikasi bahwa memang dia tidak pernah peduli dengan orang miskin selama ini. Baru setelah berjumpa dengan Yesus, baru dia peduli sama orang miskin. Dia peduli dengan orang lain. Dari kondisinya dia sebagai kepala pemungut cukai, dia adalah orang yang emotional loneliness. Artinya kesepian yang dikarenakan tidak ada teman. Orang-orang Yahudi pasti semua menyingkir, kecuali orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Yang kedua dikatakan, kalau ada yang aku peras, aku akan gantikan 4 kali lipat. Itu tandanya bahwa konsep pemerasan itu terjadi pada proses-proses penarikan pajak, penarikan cukai. Tentu hal ini yang membuat dia menjadi orang yang pasti tidak bisa berteman baik dengan orang-orang Yahudi. Sekalipun dunia sedang ramai, tetapi dia merasa tidak bisa diterima, tidak bisa punya teman di situ. Ini kadang-kadang terjadi atas kita, Bapak Ibu, saudara terkasih Tuhan. Di tengah kesibukan, semua kegiatan, kita seperti orang yang tidak punya teman. Seakan semua tidak mau berdekatan dengan kita. Itu bisa terjadi. Di tengah kesibukan gereja, semua sibuk, kita mungkin berdiam diri saja. Seperti orang yang menonton, nggak bisa ikut terlibat apapun juga. Itu saudara sedang kesepian. Mau ikut, tidak nyaman, tidak ikut, sendirian. Padahal keramaian yang ada terjadi. Yang kedua yang dialami oleh Sakius adalah dia secara sosial, dia sedang kesepian. Social loneliness, dia betul-betul kesepian secara sosial. Artinya dia menjadi pribadi yang tidak dihargai. Pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pemahaman ini bisa kita simpulkan bahwa predikat Sakius adalah orang berdosa, sehingga dia tidak dihargai, dia tidak dianggap, tidak diberikan nilai. Orang yang tidak dihargai, merasa tidak dihargai, itu ada kecenderungannya dalam mengalami kesepian. Karena pengen selalu dihargai, waktu tidak dihargai, rasanya kesepian, loneliness. Sekalipun di tengah keramaian, sekalipun di situasi yang sibuk, saat kita tidak dihargai, orang yang lain lebih dihargai, akan terjadi kesepian dalam diri kita secara sosial. Sakius mengalami hal ini. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa Sakius tidak punya pegangan hidup di saat itu. Yang pertama, dia berpihak kepada orang Yahudi tidak memungkinkan, karena dia pemungut cukai, tidak disukai. Dia akan menjilat ke atas ke orang Romawi. Dia posisinya sebagai orang Yahudi,
yang tidak mungkin naik pangkat menjadi orang yang luar biasa di Romawi karena ini hanya sebuah jajahan. Kemudian yang ketiga, Alkitab berkata pada ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakit dianggap orang yang terhilang. Sakit dianggap orang yang tidak punya pegangan hidup. Dia tidak punya pegangan hidup dengan Mesias, dengan Tuhannya. Maka ketiga hal ini bagian dari sebuah kesepian. Walaupun situasinya waktu itu penuh dengan keramaian, kehadiran Yesus mengubah banyak hal. Orang berbondong-bondong, berjubel-jubel, ingin bertemu, ingin melihat, ingin menyaksikan karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, marilah kita renungkan. Kita sadar kita perlu teman. Bangun hidup kita ini peduli dengan yang lain. Waktu kita melakukan kepedulian, kita sedang membangun pertemanan. Ada kalimat yang indah disebutkan begini. Kalau engkau akan mencari teman yang sempurna, itu artinya engkau tidak akan mendapatkan seorang teman. Tapi kalau kita membangun hal yang baik dengan orang lain, mereka yang mau berrelasi dengan kita itulah teman-teman kita semuanya. Mari peduli dengan mereka, lakukan. Yang kedua, kalau kita berharap orang menghargai kita, gak usah kita pikirkan. Kita belajar menghargai orang lain. Orang lain yang akan menghargai kita dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita memberikan penghargaan pada orang lain. Tuhan pun akan berikan penghargaan kepada kita. Maka jangan suka kita merendahkan orang lain, justru malah kita menindasnya. Hargai orang lain. Saat kita menghargai orang lain, Tuhan sedang membangun nilai dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang sangat penting, harus punya pegangan. Harus punya pegangan, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Itu yang mengatur, yang mengontrol kita. Roh Kudusnya memimpin kita, menolong kita. Maka tetaplah Bapak Ibu saudara terkasih, mari bersama-sama renungkan sungguh-sungguh. Beranilah kita bertanya dalam diri kita, apakah aku sedang kesepian? Atas teman, atas penghargaan, atas pegangan hidup. Jangan biarkan ada kesepian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tanpa penyertaan-Mu, kami sadar kami tidak punya pegangan hidup ini. Kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan di kemudian hari. Sampai kepada waktunya Engkau panggil setiap kami. Bahkan kami pun menyadari terkadang kami tidak mengerti bahwa kami sedang mengalami kesepian dalam hidup ini. Kesepian akan rekan, akan sahabat, akan teman-teman. Kesepian akan nilai yang diberikan kepada setiap kami masing-masing sebagai penghargaan. Seakan dalam titik tertentu hampir semua orang tidak menghargai. Kami memahami Bapa di surga. Engkau yang menuntun kami sampai kepada kami sungguh berpegang kepadamu. Hari ini buat hati dan pikiran kami mengerti bahwa kami tidak boleh loneliness dalam kesepian. Kami harus bisa menikmati hidup ini bersama-sama dengan yang lain. Baik dalam pertemanan, menerima nilai atau penghargaan, dan tetap berpegang kepada Tuhan. Kami melihat Bapa di surga dari firman-Mu, Sakius, Engkau ubahkan. Kami pun yakin Engkau ubahkan. Melewati kesepian demi kesepian,
tetapi Engkau menolong kami untuk keluar dari kesepian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau berdoa. Bapa, Engkau yang baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau yang setia juga dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan setiap perbuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami membawa korban syukur kami di hadapan yang terbaik, yang rindu kami berikan untuk besar dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah Bapa, segala ucapan syukur kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hal yang baik selalu Tuhan sediakan bagi kita, karena Dia Bapa pemelihara, Bapa yang perkasa bagi kita semua.